Hai Mas. Ya. Hai Mams, berjumpa lagi di Mams Talk bersama saya Adis. Dan saya Widya Rosena. Jumpa lagi. Kita dengan ciliannya Messi kembali. Ciliannya bareng karo Messi ya. Karo kita Medi. Karo Tinatun sing Serina. kulune wis dawa banget. Sekarang ya Serina. udah jadi politisi. Iya bener politisi lo Iya sekarang. betul. Sekarang sudah berada di Gila satu sih, partai. keren banget. Udah kurus sekarang ya, Wid. Iya kurus banget. Kita masih begini-gini aja. Tetap buluk sih. Raisa glowing. Wid, kamu Hey. tuh waktu kecil kamu tergolong anak yang jahil apa enggak? Jahil banget, aku jahil banget. Jahil banget ya? Aku tomboy sih dari kecil. Jadi kayak karena kakakku cowok, terus tetangga-tetanggaku kebanyakan cowok waktu kecil. Jadi kayak aku dari kecil, dari aku TK tuh udah tomboy banget. Kayak gitu sih. Jadi Kalau aku jahil nggak ya? Jahil sih, tapi lebih ke mainanku ekstrim. apa Ki? Penean. Menakutkan. Iya, manjat-manjat, Iya. bakar-bakar sedotan, akhirnya kakinya kena gitu-gitu. Ya Nggak tahu, ampun. nggak tahu motivasinya, tapi kayak suka nge-explore aja gitu. Iya benar. Iya Dulu aku kan? tahu knalpot itu tuh akhirnya bisa membakar kakiku setelah aku mencoba trial gitu loh. Jadi kayak yang aku ngeliat ke orang-orang kayak teman-temanku kakinya udah pada gitu semua kan. Aku belum ceritanya. Aku belum. Terus aku kayak nyoba-nyoba gitu kan waktu kecil. Motornya bapakku apa ya? Kayak Alfa, Yamaha Alfa. Iya, tahu. Yang lama itu Iya, loh. tahu. Terus udah tuh akhirnya aku cobain. Aku gini-gini, aku gesek-gesek, nggak apa-apa, nggak panas. Kalau gesek cepat kan memang nggak panas. Tapi begitu motor udah pulang, udah baru aja pulang. dipakai, aku giniin kan kakiku, aku giniin loh. Nyas langsung kerasa. Akhirnya aku menjadi seperti teman-temanku Iya, yang lain, akhirnya ya. aku punya klan baru dengan teman-temanku sesama sikil kobong kena knalpot. Punya geng namanya Kimcil Racing. Numpaknya telan biasa di raheleman. Lagi game macan, kaosnya ungu. Oh, nabrak, bedake mungkin netok kenene ora. Tapi aku juga nakal sih sebenarnya, maksudnya nakal-nakal yang ini ya, bukan yang nakal yang pergaulan bebas. Iya, iya. Itu enggak ya. Tapi kayaknya kalau bilang jahil aku sih lumayan jahil. Cuma soal IQ nih, katanya kan sekarang nih lagi banyak statement yang bilang kalau anak yang jahil atau usil itu IQ-nya tinggi. Iya, bener. Iya benar nggak menurut kamu? Tapi menurut aku iya sih. Jadi kayak ada beberapa temanku sih. Kalau aku sendiri enggak sih. Aku tetap biasa aja. Biasa, standar ya? Aku standar kayak orang pada umumnya. Ada beberapa temanku yang memang jahil banget dari kecil. Jadi waktu SD, waktu dia TK atau SD aku lupa. Dia tuh usil banget, jahil banget. Tapi ternyata dia tuh akhirnya tinggi. Jadi kayak yang memang itu basicnya pintar gitu loh. Cuma memang karena ke covernya dia memang anaknya jahil, usil. Sehingga kita kayak udah ngejudge, aduh malas deh sama nih orang. Padahal begitu dia gede, keterima kerja di Pertamina kayak gitu-gitu. Jadi ya. Iya jadi orang. Ya, bener. Kayak malah kita yang dulu ngejudge malah gak jadi orang. Iya, begini-gini aja ya. Itu teman sebangkuku tuh nakal banget, Wit. Dia aku kan dulu SMA IPA nih. Kita itu sebangku karena emang udah temen di circle tongkrongan tuh udah temen. Yeah. Terus dia sebangku sama gue ya, Cil. Iya, oke. Akhirnya sebangku cowok. Dia tuh jahil banget. Jadi setiap hari pokoknya di buku aku ada aja gambar tidak senonoh. Buku tulis yang mana aja kalau sekarang ketemu nih pasti ada gambarnya dia. Oh iya, gambar tit. Iya, tit. dan jahil banget gitu ya, apa-apa pokoknya semua orang dijailin. Tapi dia tuh kayak bertekad banget gitu, Wit. Iya. Pokoknya gue lulus SMA harus akpol atau jadi dokter. Tapi keterima beneran. Akpolnya gak keterima karena ternyata dia minus waktu itu. Karena di minus dan gak ketahuan, akhirnya Iya. gak keterima akpol. Tapi dia beneran sekarang jadi dokter. Gila Lagi ambil sih. spesialis kandungan. Keren gak sih? Sebangku gue yang Iya. dulu bejatnya kayak gitu ya, sekarang jadi dokter. Oh my Iya. god. Tapi memang kita nggak bisa menebak sih gimana masa depan orang yang mungkin sekarang. Kadang tuh makanya kita harus bisa berbuat baik dengan semua orang tuh itu loh, Dis. Jadi kita nggak bisa tahu nih namanya rezeki orang. Kadang tuh mungkin sekarang kita bisa duduk samaan di sini. Kamu nggak ngerti kan ntar tahun depan aku jadi anggota dewan. Iya bener, atau aku makanya. jadi apa kita nggak pernah tahu. Nggak gitu. ketebak juga ya. Iya. Bener-bener kan Allah bisa mengangkat derajat kita Dalam satu cuma dalam ketik kan? Iya kayak yang Jadi kemarin tuh doang. yang si siapa Maybelline. Tau gak? Siapa? Kenapa? Si Maybelline yang itu loh, yang orang Gunung Kidul, tau gak sih? Yang suka digoda, iya Dodo, tau Kenapa, gak? kenapa? Kamu follow gak sih? Enggak follow. Itu lagi happening di TikTok, makanya dong Aku duta TikTok. mah sekarang lagi start up
Wih, drakor asik. banget anaknya, nggak mau lihat Instagram yang lain-lain. Mas Andang namanya. Jadi Kenapa dia dia? tuh godain sering, dia tuh sopir truk. Ada satu orang, dia tuh sopir truk. Suka godain, ada nih si cowok tapi suka yang dandan ke cewek-cewekan gitu kan. Terus setiap kali digodain, kamu pakai apa hari ini? Alisku Maybelline, rambutmu apa Miranda. Terus apa gitu. dia nyebutin gitu-gitu. Tapi akhirnya jadi viral setelah beberapa hari langsung dia punya followers banyak, langsung Langsung nerima di-endorse, endorse. Makanya kan kita nggak tahu berbayar. namanya rezeki orang, mana itu di bener-bener. desa, mana ada orang ngerti, ya kan? Bener-bener make sense ya. Iya kan? Jadi gitulah ya, apa saja bisa terjadi. Betul. Entah lu anak yang jahil atau enggak, tapi kalau urusan nasib tuh kayak itu Ya apapun walau bisa alam, terjadi. betul. Bener. Orang pintar belum tentu juga nasibnya bagus. Orang bego malah kadang nasibnya bagus, malah Beruntung. punya link banyak, bisa diterima kerja di berbagai macam instansi Nah, yang pemerintahan kayak gitu loh, yang gajinya langsung masuk 2 Gitu-gitu. digit. Seperti teman kayak kita. gitu. Siapa ya? PNS via ibu. Oh iya. Kaknya ke PNS ya itu. Betul. Jadi gini, apa ya? Kalau aku menilai anakku tuh sebenarnya bisa dibilang anak yang jahil ya, Iya. karena dia lagi suka-sukanya apa sih kalau aku menyebutnya explore sih Iya. tetap ya Wit, karena dia lagi suka. Pokoknya apa yang aku bilang, Rumi ayo begini, pasti dia yang dia lakukan sebaliknya. Bener. Gitu. Terus emang jahil aja, pengen lihat responnya ibu gimana ya kalau aku nggak mau gitu kan, karena dia pengen dikejar-kejar Iya. gitu kan, pengen kita begini, pengen kita begini. Nah kadang tuh yang aku takutin juga, nih anakku jadi anak yang nakal nggak ya kalau Iya, kelakuannya begini bener. terus gitu. Cuma balik lagi kata orang-orang tuh, anak nakal tuh nggak apa-apa, itu berarti dia pinter. Anak nakal tuh biasanya pinter loh. Enggak Iya. juga sih batinku. Maksud gue temen-temenku dulu SD banyak yang nakal-nakal bego-bego nilai jelek gitu. Maksud gue kayaknya nggak menjamin ya nakalnya yang gimana dulu nih gitu kan. Yang harus dikontrolnya juga dari diri kita sendiri sih Iya, sebenarnya, Dis. benar. Kayak kata-kata nakal, bandel itu kan kadang memang mungkin bagi beberapa orang awam yang orang zaman dulu itu masih sering diucapkan. Bahkan ibuku sendiri sampai sekarang masih ngomong kata nakal dan bandel loh buat Gaya. Itu yang sering kayak aku ngomongin, "Bu, jangan ngomong nakal dong, jangan ngomong bandel." Aku ke juga kadang Gaya." masih kelepasan kok. Aku masih bisa menata sih, jadi kayak yang kalau ngomong nakal bandel enggak, tapi kalau kayak ngomong jangan tuh harus gitu loh. Gaya jangan ini, Gaya jangan ini, kayak itu aku harus ngomong itu terus. Ngeremnya Karena susah ya? Ngeremnya susah kalau itu. Kalau ngomong nakal tuh kayak yang Gaya nanti nggak boleh ini ya, karena nanti bisa ini. Jadi kayak memberikan hukum sebab akibat gitu. Iya. Kalau ngomongin nakal langsung tuh dia kayak masih belum bisa mencerna gitu loh. Iya, benar. Oh, nakal tuh yang kayak gini, nakal yang seperti ini gitu loh. Emang random banget sih, karena emang lingkungan keluarga aku tuh nakal tuh identik dengan lucu, Iya, soalnya iya, kesel ya. iya, jadi beda, suka beda mindset soal itu. Jadi kayak emang nakal tuh masih susah, masih sering diucapin. Cuma ya menurut aku nakal yang pinter tuh emang ada sih, tapi Iya, beda sama betul. nakal-nakal yang apa ya, nakal-nakal yang bego kan juga banyak nih Wit. Iya. Kalau dulu aku lihat dari zaman aku sekolah, akhirnya aku review nih. Sekarang tuh aku baru ingat kalau teman-teman aku dulu yang nakal, yang nilainya jelek-jelek terus, itu ternyata mereka tuh biasanya kurang perhatian. Betul. Kayak Nakalnya makanya tuh emang bener-bener buat cari perhatian gitu loh, Iya, bukan yang caper karena, ya, caper. karena explore gitu gak sih? Iya, dan kayaknya kayak anak-anak seperti itu kalau semakin dimarahi kadang ada yang berubah, ada yang justru malah semakin tambah usil dan bandel, ya nggak sih? Jadi kayak memang kita harus bisa tahu karakter anak kita dulu. Jadi jangan sampai yang begitu kita marahin malah dia nanti semakin akan Iya. bandelnya kuadrat gitu loh. Dis, ngerti gak sih? Iya. Kan suka kasihan kan kalau lihat anak yang seperti itu. Ada sih ya kayak anak tetanggaku yang semakin dia diomongin, anak cowok ya, dia tuh sangat aktif banget, kayak dia sepedaan suka lewat di air-air, lewat genangan air, terus kan abis itu ngenain sengaja, terus dibilang sama mamahnya, jangan dek, jangan ini, malah semakin gitu dia dari jauh malah semakin diancang-ancang, semakin ngebut, abis itu dia diajar, maksudnya kayak dipukul sama mamahnya segala macam, itu kan kasihan kan, maksudku kita sebagai orang tua juga harus bisa menempatkan diri dan harus mengetahui karakter anak kita dulu sih, anak kita tuh tipe yang bisa diomonginnya seperti apa, kan kita yang tahu, kita orang tuanya. Cara ini ya berarti cara kita menghadapi anak yang begitu gitu ya. Jadi emang tiap anak kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita emang bahas di sini juga kayak pasti bakalan belum tentu bisa diaplikasikan ke anak masing-masing gitu. Bener. Cuma kayaknya anak nakal, tapi kita kayak harus bisa membedakan nih Wit, yang nakalnya tuh nakal yang pinter sama nakal yang potensi menjadi tidak jadi apa-apa, ngerti gak sih maksud gue? Iya, menjadi habit dia nanti sampai gede tuh takutnya kayak gitu loh. Nakal yang pinter tuh yang kayak gimana sih Wit menurut kamu? Nakal yang pintar tuh mamanya nih dia kayak nggak sengaja numpahin air mamanya gitu ya. Kan kadang kita sebutnya kayak nakal, jangan nakal dong. Tuh kan nakal, itu kan nakal, padahal sebenarnya dia mau explore. Oh ternyata di dalam gelas ini ada air ya. Biasanya kayak gitu Gaya suka mainnya
kayak ambil botol lagi, dia tuangin air lagi. Sebenarnya maksud dia tuh bukan mau numpahin, tapi karena dia tuh kayak pengen tahu, oh ini kalau diginiin dimiringin airnya keluar. Padahal kan kadang ada beberapa orang yang anggap itu nakal gitu loh. Itu kan nakal yang mengarah pintar sebenarnya. Tinggal kitanya aja sih sebagai ibu yang gimana mengarahkan dan bagaimana cara kita ngomong. Gaya kalau main jangan ditumpah-tumpahin terus kan capek ngelapnya ibunya. Tapi aku pernah menyesal nih gara-gara marah soal Rumi numpahin air. Jadi dia numpahin air minumnya dia nih. Kalau di lantai itu kan air tumpah ya udah gitu air. Kalau dia numpahin di semen kan jadi ada motifnya nih semennya. Ngerti gak maksud gue, jadi nyapak air basah kan. Terus dia tumpahin ke sini, ditumpahin ke situ. Ibu lihat, aku tuh udah marah karena ngapain sih ditumpah-tumpahin, maksudnya apa? Kan harus dilap ini gitu kan. Terus ternyata dia, ibu lihat ini kayak kelinci kata dia. Jadi bentuk airnya tuh kayak kelinci. Oh ternyata ini nakal yang baik. Nah makanya susah kan. Padahal kita udah terlanjur marah kan. Udah terlanjur marah. Ya kayak bener ya, ada beberapa tagline yang bilang kalau nggak ada noda ya nggak belajar. Padahal bagiku noda adalah stres karena bajunya kotor semua. Padahal belinya juga nggak murah. Belinya nggak murah. Baju putih, makanya aku sekarang sangat amat menghindari baju putih untuk anakku. Karena dia tuh sering banget explore kayak yang ambil apa, mamanya kan kita tuh kan kayak untuk melatih motorik, kadang tuh aku kasih itu loh disk kayak yang buat ngecat-ngecat, melukis-melukis. Maksud aku, dia ngelukisnya di kertas sayang, bukan di dinding sayang. Kalau udah di dinding nggak bisa hilang, stres. Ibunya langsung beli wallpaper. Aku langsung stres banget kan. Maksudnya itu mungkin yang dibilang sebagian orang sebagai hal yang nakal. Dengan yang maksud dia tuh mungkin pengen, kan aku ngajarinnya kayak kalau beli cat air diambil di catnya terus di tangannya dijiplak di kertas ya Gaya, tapi kan dia mungkin udah bosan, basi kertas biasa aku apa ingin ini? Tak ceplekin di mobil supaya seru mungkin gitu dia akhirnya nyoba di dinding rumah waktu itu, di dinding depan kan itu kan putih. Sebenarnya aku kayak yang cukup menghela nafas waktu itu, aku belum bisa marah karena kayak yang udah kayak percuma aja kalau aku marah juga nggak akan ada juntrungannya karena dia juga belum ngerti kan. Ya akhirnya aku mencari jalan lain dengan ngomongin Gaya kalau kayak gini harus di kertas ya. Kalau di drakor nih Wit, kegiatan itu akan berubah menjadi rumah kamu jadi caplakan tangan semua. Oh iya. Ya kan? Wah, jadi bagus ya? Yang bagus ini Gaya. Ayo kita bikin rumah kita menjadi warna-warni bentuk tangan. Ding 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 ding. Jadi banyak ya. Itu di drakor. Kalau di kehidupan di Gentan area dirasani tonggone anak empromen to Bu. Dragon drama Gentan. Jadi masalah di tetangga-tetangga kan. Tapi tidak semua happy ending ya. Yang jelas reality jangan kebanyakan nonton drakor. Karena pasti kita akan marah sih kalau menurut aku. Tindakan pertama yang aku lakukan ketika dia melakukan sesuatu yang menurut kita tuh sebenarnya nakal. Kadang-kadang ya. Terus pasti aku bakal ngapain itu? Gitu kan. Rumi lagi apa? Kita teriak dulu gak sih? Iya itu habitku juga. Itu juga aku jadi mau ngapain? Gitu, nanti dia baru cerita, biasanya ngomong aku mau ini kok, aku cuma mau ini taruh di situ kok. Jadi kayak misalnya dia pengen susu kotak, itu dia pengen dia yang naruh sedotannya di situ. Kan itu kan beresiko yang kalau kepencet kan tumpah gitu kan Wit. Aduh bajunya kena coklat lagi gitu kan. Capek. Iya capek, tapi sebenarnya itu maksudnya dia baik, dia pengen bisa mandiri, pengen bisa sendiri. Terus yang soal aku mau pipis di pispot, udah pipis di pispotnya nggak boleh dibersihin karena dia terlalu bangga. Kalau bisa aku hebat, aku bisa pipis di situ, dibersihin nangis gitu. Itu berarti kan nakal yang iya sebenarnya lucu sih, maksudnya baik sih gitu. Cuma kadang-kadang kita aja yang capek kan Wit. Apalagi kita 24 jam hampir sama anak kita kan, maksudnya kadang bagi beberapa orang kayak mamanya kayak suamiku pulang kerja ngelihat anakku lagi habis ngapain terus itu salah sebenarnya, tapi suamiku bilang udahlah nggak apa-apa namanya anak kecil, tapi dia ngelakuin itu 1375 kali dari dia beberapa minggu yang lalu sudah melakukan itu terus dan aku capek gitu loh. Mungkin kalau suami kita kan kalau kayak suamiku tuh pulangnya juga sore Gaya tidur jam 7, jadi dia tuh cuma ketemu efektif cuma 2 jam aja. Bagi dia tuh udah nggak apa-apa nak, itu silahkan nggak apa-apa. Tapi kita ibu kan nggak bisa ya. Iya benar. Aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa ngeliat dia kotor gitu loh. Sama banget sih kamu sama aku soal itu ya. Cuma ya itu dia Wit, kadang-kadang tuh anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tuh juga minta perhatian. Iya benar. Yang paling jelas caper ya. Yang paling jelas aku lihat dari Rumi tuh soal misalnya aku lagi lihat HP ya, dia melakukan sesuatu sing kelontang, tiba-tiba apa dibuang ke bawah. Apa itu Rumi? Itu ibu lihat Rumi aja gitu. Sama ibu lihat Rumi aja, jangan lihat HP kan. Kalau Gaya langsung diambil HP-nya dong. Dia langsung gini, "Mami, jangan HP terus." gitu. Dia langsung diambil HP-nya. Terus aku juga, "Oh ya udah oke sebentar." Neng ya sebentar, tetap 5 detik lagi. Buka Shopee, say. Ya itu dia sih ya, kadang-kadang susah yang sih memang.
kadang kerjaan kita kan juga di handphone kan. Iya bener, Susah kerjaan di sih. handphone. Udah gitu kadang kalau di luar juga nggak bisa HP-an kayak gini kan nggak Iya, bisa pegang HP, nggak bisa pegang HP. gitu. Ada HP sih di nanti sini di rumah tuh. gitu kan. tetap Nggak ada di sini. Tidak dipegang tapi dikempit ya. Yang megang bagian tubuh yang lain. Yang lain agak Iya. anget dikit sih. Kayak gitu sih. Menurut Oke. aku anak yang nakalnya mungkin tidak terarah dengan baik. Iya. Maksudnya mungkin dia punya energi yang lebih, dia punya Betul. kreativitas di kepalanya yang pengen dia keluarin tapi nggak ada medianya gitu. Bener. Kadang-kadang tuh karena emang kita kurang merhatiin, kita kurang nyediain wadah buat mereka menyalurkan gitu sih. Bener, kalau makanya menurut kan aku. kayak kemarin tuh yang gaya tuh parah banget tantrum, terus dia nggak mau makan, dia tuh makan tuh berjam-jam lama banget. Tapi begitu ada saudara tuh kan masih kecil-kecil juga kan, saudaraku tuh anaknya umurnya sekitar 4 tahun, 5 tahunan lah. Datang ke rumah dia langsung semangat makan karena dia kayak ngelihat, oh aku ada beberapa hal lain yang bisa bikin dia kayak mungkin selama ini dia bosen ya kayak makan berdua sama kita, cuma kita ajakin ngobrol. Kadang tuh anak ada bosennya juga ternyata. Terus ketika ada saudaraku datang ke rumah, walaupun dia agak bandel nih saudaraku, aku suka ngomong, Gaya jangan ikutin ya, jangan ikutin kakak itu ya, karena nanti takutnya kalau kamu ikutin itu kamu belum bisa. Iya Mi belum bisa gitu-gitu. Jadi kadang aku juga kadang anak tuh masih butuh ketemu sama teman-teman yang bisa membuat dia lebih pintar lagi. Kita ngomongnya gitu ya, lebih pintar lagi ya, bukan lebih bandel ya. Lebih pintar lagi itu kan memang karena mereka masih explore kan, anak-anak usia kita. Jadi kayak kita bukannya mau melarang sih mereka bertemu dengan anak-anak yang mungkin lebih nakal gitu loh. Tapi paling nggak kita harus tetap ada di sampingnya, tetap ngasih tahu ini sebenarnya perbuatan nggak baik loh nak. Ini tuh perbuatan yang sebenarnya nggak baik dan jangan kamu contoh gitu loh. Susah sih, tapi harus kita ulangin terus. Harus mereka juga makin lama makin ngerti kok. Benar. Iya kan. Dan juga kalau kamu nih Wit, tim yang mana nih? Ada Apa? dua nih kalau menurut aku. Apa? Ada yang bilang nggak ada anak yang nakal, tapi gimana kita treatmentnya? Iya. Atau emang ada anak yang emang bawaannya nakal? kalau anak bawa nakal tuh menurutku nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Iya aku sama berarti. Kita di tim yang sama nih. Kita tim yang sama karena anak itu aku jadi belajar banyak sih intinya setelah punya anak. Kalau dulu mungkin aku memang benci banget semua anak menurut aku nakal. Jadi sebelum aku balik lagi aku tuh nggak suka anak kecil dulu. Jadi kayak yang aku tuh suka lihat anak kecil kalau mau main ke rumah kayak mereka tuh tukang keos, terus teriak-teriak sana sini, ngotorin, jatuhin makanan, minuman, ngambil air minum dicoblos-coblos doang, nggak diminum, ditaruh mana, terus jatuhin apa segala macam pokoknya gitu. Aku tuh paling nggak bisa banget kalau ada anak kecil. Jadi tapi dari situ aku belajar gitu loh. Oh ternyata memang mungkin karakter anak tuh sendiri-sendiri. Jadi anak itu mau dibilang anak dari kecil lahir ceprot nakal nggak mungkin ada. Anak dari kecil ceprot aja nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kan yang membentuk karakternya dan lingkungan yang ada di sekeliling dia yang membentuk karakternya. Makanya itu yang paling penting memang peran orang tua sih menurut aku. Bukan peran utinya, bukan peran tetangga atau siapa, tapi ibu dan ayahnya. Aku gitu setuju loh. sih soal nggak ada anak yang nakal, tapi gimana kita treatmentnya, maksudnya gimana kita kasih mereka perhatian yang mereka butuhin, terus gimana kita memahami karakternya mereka. Kalau mereka misalnya punya sesuatu yang kayak emang harus banget disalurin gitu ya, harus ya udah kita kasih nih medianya, mau apa nih, mau gambar, ayo nih gambar, gitu ya. Kalau aku nih udah mulai ngerti nih, anakku itu lebih ke audio orangnya daripada visual ya. Karena dia mengenal warna lewat lagu gitu loh, meskipun visual kan sama-sama ini nih warna apa, ini nih gitu-gitu. Dia tuh mengenal warna lewat lagu, mengenal ABC, mengenal segala macam lewat lagu. Jadi udah tahu begitu tuh aku langsung oke, berarti yang kita harus sediakan ini nih, gitu. Jadi emang diarahin sedini mungkin. Udah tahu karakternya kan. Iya gitu. Jadi apa intinya adalah perhatian, Wit. Kalau menurut aku urusan anak nakal tuh perhatian. Bener. Tapi kadang mungkin gini loh, ada beberapa anak yang terlalu dimanja banget. Ada tuh kayak anaknya temanku, dia dimanja banget. Manja tuh sampai yang mungkin nggak pernah ada punishment itu tadi ya. Tidak ada aturan tegas yang dia tetapkan ke anak. Sedangkan aku pengennya ya aku manjain anak karena anak kita kan juga masih satu kan, tetap manjain tapi masih ada sisi yang aku harus bisa tegas dengan anak gitu loh. Jangan sampai kita kayak kayak anaknya temanku, dia umur 4 tahun waktu itu. Yang bikin kesel adalah dia tuh datang ke event, ngambil mic di atas panggung, terus mic-nya tuh dijedok-jedokin di dekorku gitu loh, ngerti gak sih? Aku udah ngomong sama mamahnya, jangan naik panggung dong, itu soalnya masih dipakai buat event. Aku bilang gitu. Oh iya, anaknya diambil doang, udah nggak diomongin apa-apa. Maksud aku anaknya diambil diomongin gitu. Kalau nggak gitu kan dia nggak mungkin akan tahu. Terus abis itu dia udah duduk lagi di sini. Dia nyelonong lagi, mamahnya kan masih ngobrol sama aku kan. Dia nyelonong lagi, ngambil mic lagi, jedok-jedokin lagi. Lagi mana dia mau bisa ngerti apa yang kita maksud. Waktu itu aku belum punya anak sih, Dis. Jadi kayak aku belum bisa ngerti. Aduh, gini ya ternyata ya. Oh, ternyata gini ya segala macam. Atau mungkin memang
tipenya temanku nggak mau terlalu banyak ngomong dengan anak sih. Ada yang tipe kayak gitu kan. Ada tipe yang bawel. Ada yang nggak mau dicap galak sama anaknya, Wi. Nah, ya gitu. Kan? Jadi kayak yang apapun yang kamu lakuin ya udah. Play apa namanya? Good cop. Dia sebagai good copsnya, suaminya mungkin yang ambil bad copsnya gitu ya. Tapi ini kejadian nyata ya. Aku yang kan katanya kalau misalnya kita marahin anak yang sedang explore kreativitas dengan cara usil dan jahil, itu katanya kalau misalnya kita stop, nggak boleh, itu bisa menghambat kreativitasnya. Nah, sementara anakku nih sukanya loncat-loncat di kasur. Kesel banget ya Allah. Aku tuh suka bayangin kalau loncat di kasur jatuh terus ke bawah. Jatuh ke bawah. Pernah, itu parah sudah banget pernah sih, kejadian. banget. Aku biarin karena ya coba Rumi mau jatuh ke bawah. Paling aku gituin, nggak mau, ya udah jangan loncat-loncat. Kalau mau jatuh ke bawah, nggak apa-apa loncat-loncat. Tapi kadang-kadang kan ya udah kalau pas habis dibilangin kan berhenti ya, maksudnya dia nggak main yang itu, main yang lain. Tapi kadang-kadang kan pengen juga nih mungkin dia loncat-loncat gitu kan. Nah, lucunya adalah ketika ada aku dia nggak loncat-loncat nih jadinya. Tapi begitu sama mamahku di rumah mertua aku nih, Tidak, tutup yuk pintunya. Kenapa? Rumi mau loncat-loncat nanti dimarahin ibu. Jadi dia ngumpet-ngumpet. Nah, dan itu sering terjadi nih sama Rumi. Jadi apa yang nggak boleh sama aku ketika dia lagi sama orang lain nggak ada aku, itu dia lakuin, Wit. Iya benar. Terus aku karena didukung sama orang lain. Dan orang lain kan emang nggak mau ngelarang, ya bukan anak gue gitu. Masa gue ngelarang-larang gitu kan. Bener sih. Jadi itu tuh tantangan terbesar aku sekarang adalah itu yang memberi pengertian ke anakku kalau yang tidak boleh dilakukan kalau misalnya Rumi nggak boleh ngelakuin ini sama ibu, sama orang lain juga jangan dilakuin. Ngerti gak sih? Dan orang lain tuh makanya kan kayak kita membuat sebuah aturan tegas di mana itu kadang kan memang masih dilanggar sama saudara-saudara kita kan, apalagi Utinya. Uti tuh pasti namanya Uti manjain anak deh pasti. Iya dong, luluh pasti sama kan? cucu ya. Nah kayak aku juga melarang Gaya untuk makan coklat. Jadi kayak aku membolehkan dia makan coklat tapi dalam waktu 1 minggu sekali. Jadi kayak dibatesin. Aku batasin. Aku nggak mau dia setiap hari, sedangkan Utiku kayak Uyut dari suamiku, Uyut, Uti dari suamiku juga, Uti dari maksudnya ibuku juga, itu semuanya manjain Gaya dengan coklat karena tahu Gaya tuh suka banget sama coklat. Jadi setiap kali ngirimin coklat 1 box gede itu dari Uyutnya. Terus habis itu besoknya Utinya ngirimin coklat lagi 1 box gede. Jadi kayak nggak habis-habis gitu loh. Dia kayak yang stok. Astaga, aku tuh yang kayak bukannya aku tuh tidak mau anakku, bukannya aku melarang anakku untuk makan coklat, enggak. Aku masih membuat anakku tuh masih sewajarnya anak-anak yang ada di luar. Tapi maksudku aku membatasi nih karena takutku ya itu tadi giginya ntar gimana segala macam. Sedangkan itu tidak, orang yang di luar sana tuh nggak mau tahu apa alasanku gitu loh. Masih bilangnya ya udah sih dikasih aja. Toh juga anaknya nggak apa-apa, anaknya kan juga masih giginya masih bagus, bukan masalah gitu. Lebih baik kan menanggulangi dulu daripada kita nanti harus membenahi gitu loh. Iya dong, Kak, gigi udah sakit dibenerin gitu kan. Nah, aduh terlambat. Ngebenerinnya yang ribet kan. Iya, maksudnya bener-bener. aku paling sebel juga kalau lihat anak tuh giginya gigis gitu loh. Aku kesel maksudnya. Kan kasian juga ya. Kasian pasti juga. Dia juga nyaman, pasti makan nggak enak, bla 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 segala macam. Itu kan kasihan anaknya juga kan. Makanya kan setiap kali aku ngomong, pasti kalau orang-orang tua udah nggak apa-apa lah dikasih coklat, padahal kemarin baru sana aku Dan Gaya mau kasih. sikat gigi kan tapi. Dia masih mau sikat gigi. Itu loh yang aku selalu ngomong juga ke Gaya, kalau mamanya dikasih coklat bilang nggak mau ya. Kalau selain mami yang ngasih, iya Mi, tapi tetap aja kalau namanya saudara-saudaraku, iyalah. Itu cara menarik dia supaya mau digendong kayak gitu-gitu loh. Kadang kan ada orang yang kayak gitu ya. Ya, dikasih sesuatu. Nah, gitu ya. itu loh. Terus kita juga pas lagi di keadaan itu tidak mungkin melarang. Gak usah tante gitu ya. Itu kan jadinya chaos ya. Itu nggak sopan. Jadi kayak kita tuh ibu macam apa sih, masa anak nggak boleh ini kayak gitu loh. Aku cuma nggak mau dicap. Tapi aku gitu tetap juga. aku sih kayak gitu. Oh tadi sudah makan coklat tante, sudah. Gitu sih aku lebih kayak enggak udah mboten. Aku kayak gitu masih yang aku belum bisa ngomong enggak sih. Aku bisa kalau soal itu bisa. Kalau soal yang menurut aku tidak baik tuh aku masih bisa. Tapi nih soal loncat-loncat tadi nih. Ternyata kalau menurut aku ya, kalau akhirnya aku menganalisa nih, anak loncat-loncat itu mungkin dia punya energi lebih yang pengen disalurin. Rumi suka itu gitu, suka loncat-loncat gitu, karena anak yang energinya nggak tersalurkan itu kan lebih gampang tantrum nih. Jadi kadang-kadang aku bolehin nih dia loncat-loncat di kasur. Oke, boleh loncat-loncat di kasur, tapi kalau walaupun ada ibu tiap hari ya. Iya, tapi kalau ada ibu di kasur, karena kalau enggak nanti Rumi bisa jatuh gitu kan. Akhirnya ya udah beberapa kali aku bolehin, udah selesai ya, selesai sudah gitu. Dan emang terbukti juga sih Wit, kalau misalnya dia punya energi yang lebih tapi apa-apa nggak boleh, kalau ini segala macam malamnya rewel, jadi gampang tantrum. Dan itu bener gitu secara. Jadi maksud aku banyak aspek juga nih ternyata yang harus dipikirin sebelum kita melarang anak melakukan sesuatu yang menurut kita nakal tapi menurut dia belum tentu. Gitu. Dan menurut psikologi juga ternyata banyak nih kegiatan-kegiatan yang kita larang itu ternyata itu bisa mengembangkan kreativitasnya dia gitu. Dan jangan sampai kita jadi penghambat ya. Kadang bedainnya itu sih yang susah ya. Nakal yang mana yang bentuk dari respon si anak kepada sebuah
situasi gitu Betul. misalnya atau sesuatu gitu ya, dia kan ngerespon nih ketika anak dikasih bola tanpa pengetahuan ini bola tuh apa sih, buat apa Iya. sih, itu kan tiap anak kan bisa beda-beda ya. Kalau anak cewek bisa di apain lah, kalau anak cowok ditendang, Iya. itu kan beda ya. Jadi Anak cewek dimasukin baju terus jadi orang hamil. jadi hamil, iya kan bisa beda gitu. Nah, kadang-kadang yang bisa bikin kita menghambat kreativitasnya adalah jangan main bola di dalam rumah. Nah, jadi anaknya jadi nggak main bola, terus jadi kreativitasnya terhambat. Iya. Yang harus dilakukan kalau di kondisi seperti itu adalah bawa anak lo keluar, kasih bola. Iya. Kan gitu. Disediakan ini sih kayak apa sih sarananya ya? Iya, Maksudku medianya kita sebagai orang tua sekarang itu apalagi banyak YouTube, banyak tempat kita untuk belajar. Mungkin kalau zaman dulu kita masih dimarahin kayak gitu kan. Masih yang kita manjat pohon, masih yang ya jangan manjat, masih digituin. Iya, nah cewek. Kalau sekarang kan dibeliin yang climbing itu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak yang sekarang tuh sebenarnya banyak banget sih mainan-mainan anak yang bisa mengeksplor kreativitas mereka. Apalagi di era yang seperti ini ya. Itu tuh kayak aku ngelihat selebgram ya, terutama semua selebgram perasaan tuh anaknya tuh dikasih mainan tuh macam-macam. Kalau zaman dulu yang kita tuh mainan telepon rumah pasti dimarahin nging gitu kan. Sedangkan sekarang ada mainan apa sih yang BC board, BC board yang ada telepon, terus ada cetekannya, colokan. Itu kan mereka semua yang penasaran kan. Penasaran dan tidak bisa dicoba di rumah. Tapi anak rumah tetap Ya, tetap udah ya, tetap ada dicoba ya. mainan BC board segala macam, colokan yang itu ibu. Iya, maunya yang itu. Aduh, pusing juga. Masa listriknya dimatiin dulu kan nggak mungkin ya. Tapi ya gitu Iya ya Wit. sih. Intinya adalah ya udah kalau misalnya anaknya pengen main colokan, beliin aja colokan yang mati gitu Iya, kan. benar. Atau pengen main apa, coba kita Itu sebenarnya bukan part dari memanjakan ya, tapi justru untuk mengeksplor, memahami mereka. kita lebih ngedengerin maunya apa Benar. nih anak nih, kenapa nih dia pengen begini gitu. Jadi meskipun ada batasan-batasannya juga ya pasti Iya. ya Wit. Maksudnya apa, sampai mana nih kemampuan kita, sampai mana si anak ini masih bisa terarah nggak nih Benar. nakalnya gitu kan. Tapi yang penting jangan sampai berlarut-larut, karena yang pasti tugas kita sebagai orang tua di sini adalah untuk bisa memberikan masukan positif ke anak. Jadi jangan sampai mereka melakukan hal yang sama, kita udah malas untuk ngasih tahu itu perbuatan yang nggak baik gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita harus terus ngomong, kita harus terus mengajari apa yang terbaik untuk anak sih, intinya seperti itu. Itu. Terus ada menurut psikolog juga nih Wit, anak usil itu katanya karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Jadi kayak udah gabut banget. Iya, gabut banget, bener. Bingung mau ngapain, akhirnya dia jahil, Iya. bikin perkara gitu ya. Kayak emang bener sih. Kayak dulu suamiku tuh pernah cerita, aku dulu sebel banget sama Mbak Sri. Jadi Mbak Sri itu adalah apa ya? Asisten rumah tangga. Yang kerja di sana. Terus saat itu karena kan waktu kecil putih lucu gitu, suka megangin itunya, kemaluannya. Terus dia sebel banget nih, pelecehan nih dari kecil udah gitu. Terus sebel banget, akhirnya dia jahil. Waktu itu di rumah lagi nggak ada orang tuanya segala macam, ada yang Mbak Sri doang. Mbak Sri dikunciin di ruang jemur. Jahil ya, jahil ya. Kayak Home Alone ya sih, kayak Home Alone. Akhirnya dibukain, dia kebanyakan nonton Home Alone ya Iya, kan? iya. Dibukain terus ada boneka gorila gitu, dikagetin gitu-gitu. Jadi kayak emang gabut ya, saking gabut. Apalagi cowok Dendam. ininya kan banyak ya, apa maksudnya energinya banyak kalau anak cowok kan. Lebih banyak ya kayaknya daripada Iya. perempuan ya, dan pengen kayak lebih wah, greget gitu loh, aktif. biar seru aja. Iya, kadang-kadang itu apalagi pandemi nih. Anakku juga udah, aku merasa efeknya banget sih, karena anakku tuh udah yang dulu-dulu sebelum pandemi kita bisa kemana-mana, Ke bisa mall, ketemu segala macam, siapa-siapa, betul. bisa ngapa-ngapain. Ikut Sekarang tuh kayak, event. iya, sekarang bisanya cuma di rumah, mainan. Meskipun mainnya aku akhirnya beli baru lagi. Boros ya jadinya, Bu. Mainan-mainan yang sampai udah bukan mainan dipakai jadi mainan juga udah nggak apa-apa deh gitu. Yang penting biar lo nggak bosan, tapi ternyata tetap aja lo Wit, Karena gabut dia. paling kalau mainan tuh cuma sekitar 30 menitan kan. Abis itu dia Baru ya? Baru lagi abis itu pasti dia yang mami bosan. Iya. Gitu. Tapi suka ini gak sih menemukan mainan lama yang udah lama nggak dimain, tuh kayak dia seneng lagi. Iya, Wah, iya. Iya benar. ini punya Rumi. Akhirnya dia mainan itu lagi. Padahal sebenarnya cuma diputar doang, aku Iya. simpen di atas kan. Jadi Iya, kayak gitu, kemarin bener-bener. anjing-anjingan itu loh. Jadi kayak ada anjing yang bisa ngomong. Itu dulu sebenarnya mainan dia waktu dia belajar jalan kan. Kalau dia si anjing itu jalan ikut gitu. Terus sempat aku simpan lama karena dia udah bisa lari. Kemarin aku keluarin nih karena aku bersih kan. Rencanaku memang aku mau donasi gitu kan, donasi mainan. Terus dia bilang, itu anjingnya jangan, aku masih suka. Akhirnya sekarang dibawa kemana-mana terus. Jadi kayak itu juga menjadi ide yang baik sih, maksud aku, untuk bisa menyalurkan jahilnya anak kayak gitu daripada kan. dia bingung udah mau mainan apa lagi di rumah terus, apalagi pandemi gitu, mainan-mainan yang lama coba dikeluarin lagi. Dia akan memorinya tuh kayak bakal kepancing lagi gitu ya, mainannya itu kangen gitu. Kalau berapa anak juga punya rasa kangen gitu.
Ya jadi gimana Mit? Ya intinya seperti itulah. Intinya harus bisa menghandle anak semaksimal mungkin, karena balik lagi kita adalah ibunya. Paling enggak ketika anak melakukan hal yang jahil, hal yang bandel, harus bisa kita berikan masukan yang positif. Nak jangan, nak ini segala macam kayak gitu. Walaupun ya tetap diulangin, harus kita repeat lagi untuk bisa ngasih tahu. Nah, tugasnya orang tua dalam jadi radio ya Mit. Ya radio setiap Dan kalau menurut aku nggak ada anak yang nakal, tapi tinggal gimana kita treatmentnya. Dan anak nakal itu bukan sesuatu yang menjadi aib, dan anak yang IQ-nya tinggi juga bukan sesuatu yang bisa disombongin gitu. Semua akan ditentukan sama nasib. Nasib. Terima kasih. Sampai jumpa di Mamstalk episode berikutnya.